saudara-saudaraku, bertemu kembali dengan saya Pendeta Valentinus Teguh dalam renungan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini diambil dari 2 Samuel 5 ayat 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Tema kita hari ini yaitu taat tanpa kompromi. Apa yang menjadi bukti kalau kita adalah anak Allah? Apakah karena rajin ke gereja dan memberikan persembahan? Atau karena sudah terlibat pelayanan Tuhan? Semua itu benar sebagai orang Kristen. Namun pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita sungguh anak Allah yang setia kepadanya? Bukti nyata kita seorang anak Allah adalah ketaatan kita kepadanya. Dalam kisah Daud, pada perikop bacaan hari ini kita bisa melihat bukti mengapa Tuhan memilih Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Satu karakter yang membuat Daud selalu diingat oleh Tuhan sebagai hambaku yang setia, yaitu ketaatannya. Daud selalu taat menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Kisah pada perikop ini menjadi contoh nyata bagaimana Daud seorang yang taat tanpa kompromi. Pada awal kisah diceritakan orang Filistin mendengar kabar kalau Daud diurapi menjadi raja dan mereka ingin menangkap Daud. Daud kemudian lari menyelamatkan diri dan dalam pelariannya ia bertanya kepada Tuhan, apakah harus maju melawan orang Filistin atau tidak? Tuhan memerintahkan Daud tetap maju berperang karena dia berjanji akan menyerahkan orang Filistin ke tangan Daud. Akhirnya kemenangan diraih Daud. Di peristiwa kedua, orang Filistin kembali berencana menyerang Israel. Daud pun bertanya lagi kepada Tuhan. Berbeda dengan sebelumnya, jawaban Tuhan cukup mengejutkan. Janganlah maju. Dan Daud taat melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Inilah kunci sukses Daud dalam hidup. Ia selalu mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Daud hidup tidak berdasarkan hikmatnya sendiri, tetapi berdasarkan hikmat dari Allah. Ia melangkah bukan karena rencana dan kemauannya, tetapi dengan rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi kita semua saudara-saudaraku, mari kita patuh kepada rancangan Tuhan, firman Tuhan, di mana pada zaman sekarang ini perintah Tuhan itu adalah yang pasti dan berguna bagi kita. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan iblis, di mana itu beda-beda tipis dan kita diharuskan untuk tetap setia sehingga dalam tingkah laku kita, kehidupan kita tetap menunjukkan kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Saya beri contoh seperti kita mengucapkan cengkeh dan kencur. Ketika kita tidak hati-hati dan tidak konsentrasi, kita akan bisa mengucapkannya bersalahan. Seperti cengkeh, kencur, cengkeh, kencur, cengkeh, kencur, cengkeh, kencur, cengkeh, kencur. Ini karena saya berkonsentrasi. Tapi coba saudara-saudara praktekkan. Ketika kita tidak konsentrasi, ketika kita tidak begitu memusatkan perhatian kita, bisa saja apa yang kita ucapkan itu bersalahan. Jadi saudara-saudaraku, berkaitan dengan taat patuh kepada firman Tuhan, taat tanpa kompromi, jangan sempat salah kita mengucapkan cengkeh, kencur. Tidak ada kompromi. Jangan kasih kesalahan sedikit pun. Jangan kasih celah sedikit pun kepada iblis. Sehingga iblis itu bisa berkuasa dalam hidup kita. Kita sudah punya contoh pengalaman Adam dan Hawa. Di mana ketika dia memberi sedikit saja komunikasi kepada iblis, disitulah jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa. Jadi saudara-saudaraku, jika kita ingin sukses, berjalanlah bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan,
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari Tuhan dan kebenarannya, maka kita akan melangkah sesuai dengan rencana dan maksud Tuhan. Percayalah, jika kita taat tanpa kompromi kepada Tuhan, Dia akan memberkati hidup kita, dan kita tidak akan pernah dibiarkan dan ditinggalkannya. Jadi yang utama dan yang pertama adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikannya. Seperti keindahan tempat ini, ya, kehidupan kita itu akan diberikannya. Tuhan Yesus memberkati.